Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Restu Febriana. Di video kali ini saya akan memberikan cara agar komputer kalian menjadi lebih cepat. Apa saja penyebab komputer kita menjadi lambat? Tentunya banyak sekali faktor-faktor yang membuat komputer kita menjadi lambat. Nah, salah satu contohnya biasanya saya langsung saja untuk melakukan pengecekan itu di Test Manager. Caranya seperti ini: klik kanan, kemudian pilih Test Manager, atau kita bisa tombol keyboard, kombinasi pada tombol keyboard Ctrl, Alt, dan Delete. Dan jika sudah muncul tampilan seperti ini adalah tampilan Test Manager. Silakan pilih di bagian performa. Nah, di sini akan tampil performa dari CPU, memori, kemudian hard disk, internet, dan biasanya ada juga VGA di sini muncul. Dan kita akan fokuskan ke bagian ketiga ini ya, CPU, memori, dan hard disk. Nah, sebenarnya apa sih yang membuat komputer kita menjadi lambat? Tentunya jika spesifikasi kita bisa dikatakan sudah cukup untuk membuka aplikasi ataupun game, tetapi komputer kita masih saja lemot ataupun lambat, kita bisa melakukan pengecekan seperti ini. Jadi kita cek di bagian performa, kemudian kita lihat persentase CPU-nya berapa persen. Nah, jika seperti ini 3%, dia kurang dari 10 misalkan ya, dan kita tidak banyak membuka aplikasi, maka itu bisa dikatakan normal. Dan jika kita sedang membuka salah satu aplikasi, kemudian persentasenya naik, maka itu bisa dikatakan wajar. Nah, jadi untuk melakukan pengecekannya, silahkan tutup semua aplikasi dan membuka Test Manager, kemudian cek di bagian performa dan lihat di bagian CPU terlebih dahulu. Dan seperti ini bisa kita lihat CPU-nya masih berada di ambang bawah dari 4% ya, atau dari 10%. Jadi masih bisa dikatakan normal. Kemudian untuk di bagian memori, nah ini adalah memori RAM, dan di sini ada persentasenya 24%. Nah, jadi untuk persentase RAM ini akan terpakai jika aplikasi, nah seperti yang ada di sini, aplikasi yang terinstal di komputer maupun laptop kita itu banyak ya. Jadi semakin banyak aplikasi yang terinstal di komputer kita ataupun laptop kita, maka penggunaan ataupun kapasitas memori RAM akan semakin banyak ya. Jadi kalau misalkan aplikasinya cuman sedikit, hanya ada 2 misalkan, itu kemungkinan persentasenya ada di kisaran 15-16%. Nah, seperti di sini kapasitasnya memori dari komputer saya adalah 8 GB dual channel. Dan di sini penggunaannya itu pada saat posisi idle ya, posisi biasa, kita tidak sedang membuka banyak aplikasi, dan di sini sudah memakan kapasitas memori RAM sebanyak 24%. Atau dari 8 GB total kapasitas RAM baru terpakai 1,9 GB. Oke. Jadi teman-teman bisa dicek kapasitas memori RAM pada laptop maupun komputer teman-teman itu menggunakan kapasitas memori RAM yang berapa. Ada yang 2 GB, ada yang 4 GB, ada yang 8 GB. Nah, jika teman-teman merasa teman-teman itu adalah orang yang membutuhkan ataupun sering membuka banyak aplikasi seperti aplikasi 3D ataupun aplikasi editing, tentunya itu sangat membutuhkan sekali kapasitas RAM yang cukup. Dan kalau misalkan Windows-nya juga berpengaruh, seperti Windows 7, Windows 8, ataupun menggunakan Windows 10, tentunya akan berbeda. Nah, jadi harus disesuaikan. Nah, untuk teman-teman yang masih menggunakan Windows 7, RAM dengan kapasitas 2 ataupun 4 saja mungkin sudah cukup ya. Tetapi
Jika teman-teman menggunakan Windows 10 menggunakan RAM 2 GB, tentunya itu sangat kecil sekali kapasitasnya, dan nantinya pada saat aplikasi di komputer maupun laptop kita banyak dipasang, maka kapasitas RAM akan semakin menyempit. Dan untuk teman-teman yang menggunakan Windows 10, saya sarankan silahkan di upgrade RAM-nya itu minimal 4 GB. Mungkin lebih stabilnya di 8 ataupun 16 GB untuk di Windows 10 jika kita banyak membuka aplikasi ya, seperti editing dan lain-lain. Nah, selain dari memori RAM, ada juga yang berpengaruh di bagian hard disk. Nah, di sini teman-teman ya. Dan bisa kita lihat di bagian proses. Nah, biasanya jika disk ini berada di 100%, ya, berada di 100%, tidak pernah berkurang, maka bisa kita simpulkan bahwa hard disk mengalami masalah, atau pada sistem komputer kita sedang mengalami masalah. Nah, jika disk ini terus berada di 100%, maka komputer kita akan menjadi lambat. Walaupun prosesor menggunakan prosesor yang terbaru dan kapasitas memori RAM yang tinggi, tetapi jika kapasitas hard disk di bagian disk ini mencapai 100% dan tidak pernah turun-turun, tetap konstan berada di 100% dan biasanya ada tanda berwarna oranye, maka komputer kita akan secara otomatis melambat. Nah, untuk itu kita diharuskan mengecek apakah yang terjadi masalah pada hard disk komputer kita. Dan teman-teman bisa lihat di sini untuk disknya itu di komputer saya berada di 1%, ya, terkadang 0 ataupun 1. Nah, ini hard disknya masih normal ya. Dan juga biasanya untuk hard disk itu terkena bad sector juga bisa, jadi berada di 100%, kemudian ada aplikasi yang berjalan di background, di belakang ya, juga itu bisa membuat si komputer menjadi lambat. Dan bisa disiasati untuk teman-teman jika ingin performanya meningkat, silakan menggunakan SSD, karena kelebihan SSD dibandingkan dengan hard disk adalah baca tulis datanya itu lebih cepat, 10 kali cepat dibandingkan hard disk biasa. Tentunya untuk hard disknya untuk kapasitasnya sangat sangat kecil jika dibandingkan dengan kapasitas hard disk biasa dengan harga yang lebih tinggi. Oke, jadi teman-teman, untuk di bagian test manager kita melakukan pengecekan dari mulai prosesor, RAM, dan hard disk. Jadi jika si komputer kita mengalami lemot ataupun lambat, kita tidak bisa secara langsung apa sebenarnya yang terjadi gitu ya. Jadi kita harus melihat terlebih dahulu di bagian test manager yang minimalnya seperti ini. Kita cek di bagian ini ya, di bagian CPU, RAM, dan hard disk. Dan biasanya jika salah satu di antara ketiga ini mengalami masalah, maka komputer akan secara otomatis menjadi lambat ya. Dan yang sangat berpengaruh antara kecepatan si komputer maupun laptop kita tentunya adalah spesifikasi yang kita gunakan. Jadi untuk teman-teman yang sering sekali melakukan editing, saya sarankan carilah spesifikasi yang sangat tinggi, karena spesifikasi yang sangat tinggi bisa memberikan pengalaman yang terbaik pada penggunanya jika si pengguna tersebut sering membuka aplikasi-aplikasi yang berat. Nah, dan saat ini banyak sekali orang-orang yang menganggap bahwa spesifikasi komputer itu sama ya semuanya, dan kenyataannya tentunya itu berbeda. Dan ada juga yang memakai laptop spesifikasi biasa tetapi dipaksakan untuk melakukan editing, kemudian membuka
game yang berat gitu. Tentunya itu tidak sesuai dengan spesifikasi. Nah, jadi dari pembahasan awal tadi kita fokuskan di bagian test manager, kemudian cek di bagian prosesor, RAM, dan hard disk. Nah, jika ketiga ini tidak ada masalah, silakan teman-teman masuk ke bagian explore ya, file explore, kemudian silakan pilih yang drive C, kemudian masuk di bagian folder Windows. Nah, di sini teman-teman langsung saja masuk ke bagian temp ya. Nah, ini adalah file temporary ya, atau file yang sementara. Tapi ini juga bisa membuat si komputer kita menjadi lambat ya kalau misalkan sudah numpuk datanya. Nah, ini silakan dihapus saja. Dihapus. Nah, jika tidak bisa semuanya kita skip aja. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian yang harus kita hapus adalah prefetch ya. Nah, ini kita juga hapus yang bagian ini. Kita delete. Nah, ini banyak sekali datanya. Oke, skip. Nah, selanjutnya teman-teman bisa lakukan seperti ini. Klik kanan di drive C, properties, pilih disk clean up. Kemudian silahkan tunggu sampai proses kalkulasi ini selesai, dan nantinya akan muncul tampilan berkas-berkas yang memang bisa kita hapus ya, untuk mengurangi beban dari kapasitas si hard disk kita. Ya, jika sudah muncul tampilan seperti ini, silakan teman-teman pilih OK, delete file, dan tunggu sampai proses penghapusan selesai. Ya, nah jika sudah selesai seperti itu, silakan teman-teman langsung saja restart si komputernya. Oke teman-teman, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk membantu teman-teman yang mengalami masalah komputer apapun netbooknya ataupun laptopnya menjadi lemot. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.